Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Kristus. Puji Tuhan, kembali kita boleh bertemu di channel YouTube kesayangan kita, Komsos Arek Stefanus. Hari ini Jumat 2 Juli 2021, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama saya Dinda Rosari, OMK dari wilayah 1 Paroki Santo Stefanus Surabaya. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari kita mau menenangkan hati kita. Kita mau bersama-sama menundukkan diri kita, menghadirkan Roh Kudus di dalam renungan kita pada hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur atas rencana yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kiranya Engkau berikan kami hati yang lembut, hati dengan tanah yang gembur, sehingga setiap firman yang akan kami dengarkan pada hari ini Tuhan, boleh kami dengarkan dengan baik-baik, kami boleh laksanakan, kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau menerima setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pakai setiap waktu kami Tuhan, dan bawalah kami ke dalam hadirat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Matius 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita membaca Injil Tuhan pada hari ini, mari saat ini kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Suatu ketika saya mengikuti persekutuan doa dan PD tersebut sedang membahas tentang Matius dan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Saya ingat betul waktu itu pembicaranya sedang menceritakan bahwa sebenarnya pemungut cukai ini, orang yang bekerja sebagai pemungut cukai ini sebenarnya orang yang kasihan. Dia berada di tengah-tengah pihak, dia tidak berpihak pada manapun. Jadi pemungut cukai ini bekerja kepada pemerintahan Romawi. Sedangkan saat itu penduduk setempat itu adalah statusnya adalah jajahan orang Romawi. Sehingga ketika para pemungut cukai ini mengambil pajak dari para penduduk, mereka membenci karena orang-orang ini dianggap orang yang bersekutu dengan penjajah. Selain itu, kenapa kok penduduk itu membenci pemungut cukai? Seringkali juga pemungut cukai ini mengambil pajak yang lebih dari semestinya. Misalkan seharusnya dia mengambil pajak 100,
dia mengambilnya 200 atau hal-hal yang lainnya, sehingga orang-orang ini, orang-orang penduduk setempat ini merasa itu tidak adil bagi mereka. Itu dari sisi penduduk. Dari sisi pemerintahan Romawi sendiri, pemungut cukai juga dianggap sebelah mata. Mereka menganggap mereka ini, orang-orang pemungut cukai ini, ya pekerja saja. Mereka itu kayak butuh nggak butuh sama pegawainya yang satu ini. Jadi mereka menganggap remeh, alah kamu kan cuma orang jajahan begitu. Dan mereka tidak digaji, sehingga pemungut cukai mengambil pajak berlebihan dari rakyat itu untuk menghidupinya sebenarnya. Sehingga saat itu saya menyimpulkan kenapa kok Matius ini mau banget. Di awal-awal ayat, Matius ketika diajak sama Yesus, ikutlah aku. Matius itu nggak ngomong apa-apa, ya udah dia berdiri dan lalu mengikuti Yesus. Nggak tanya ini mau pergi kemana, aku ini ngikuti kamu itu kerjanya apa, job deskku apa aja, aku dapat fasilitas apa aja ketika aku mengikuti engkau. Matius tidak ngomong apa-apa, karena satu yang saat itu Matius rasakan adalah dia begitu merasa dicintai oleh Yesus. Dia yang diasingkan oleh semua orang, dari pemerintahan Romawi, dari penduduknya setempat juga. Lalu Yesus datang mengajak dia untuk mengikut Yesus. Maka cinta itu, kasih itu boleh dirasakan oleh Matius saat itu, sehingga dia tanpa ngomong apapun, dia tanpa tanya apapun, dia langsung mengikuti Yesus. Karena dia satu yang dia pegang adalah dia tahu bahwa saat ini dia mengikuti orang yang mencintai Matius. Lalu berikutnya, ketika Yesus berkata, Yesus datang dan dicela oleh oleh orang Farisi. Kita seringkali membaca dalam kitab suci bagaimana sifat-sifat orang Farisi ini. Orang Farisi seringkali ngomong hal-hal yang seperti ini. Mengapa gurumu bersama-sama dengan pemungut, makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Dia menilai orang. Ini yang Yesus nggak mau. Sehingga saat itu dia langsung ngomong. Tapi Yesus memang sungguh-sungguh amat baik. Sehingga dia itu bukan berkata menolak atau menghakimi balik yang sebenarnya Yesus bisa, tetapi dia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Lalu dia menambahkan kepada orang Farisi, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Kalau yang kita tahu, orang Farisi itu orang yang sangat taat kepada segala aturan yang ada, sehingga mereka ini boleh dibilang tidak ada orang yang lebih taat daripada orang-orang Farisi kepada setiap perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat. Sehingga Yesus sendiri berkata seperti itu. Gak penting persembahannya kita itu berapa, gak penting kamu ngasih persembahan apa, tapi kalau di dalamnya tidak ada kasih, semua persembahanmu itu percuma. Nah, satu lagi juga yang Tuhan Yesus bahas pada hari ini, bukan orang sehat saja yang memerlukan tabib, melainkan juga orang sakit. Setiap dari kita saat ini kita tahu begitu banyak penyakit di hari-hari ini yang terjadi. Penyakit itu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikis. Yang secara nggak sadar kita itu juga melakukan hal yang sama. Kalau kita tahu kondisi saat ini, sakit secara fisik itu bisa jadi karena dia sendiri yang mencobai Tuhan. Orangnya sakit kanker. Memang soalnya ngerokok, sudah tidak boleh merokok, ada larangan merokok. Akhirnya sakitlah kanker. Tapi ada juga orang yang sakit kanker yang sama, tetapi dia tidak merokok, dia hidup sehat dan segala macam.
Lalu ada juga kita melihat banyak sekali kasus COVID yang marak saat ini, yang kalau di Surabaya sudah begitu tinggi, banyak rumah sakit yang bahkan tidak menerima pasien-pasien baru karena para tenaga kesehatannya juga kewalahan dan banyak yang positif juga. Orang yang kena COVID ini juga bukan semuanya adalah orang yang tidak mematuhi prokes. Ada yang tidak pakai masker atau malah sering jalan-jalan, liburan. Bukan. Nggak semuanya orang seperti itu. Ada juga orang yang taat protokol kesehatan, cuci tangan kemana-mana, bawa hand sanitizer kemana-mana, tetapi tetap kena COVID. Orang juga kita tahu penyakit umum, sakit mah. Sakit mah ini dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa jadi karena telat makan, bisa jadi karena banyak pikiran, tapi yang jelas kita bisa sakit mah karena kita abai pada diri kita sendiri. Baik orang-orang yang sakit fisik ini karena dia sendiri yang lalai akan tubuhnya, atau memang karena sudah kehendaknya Tuhan tetap mau datang. Tuhan tetap mau jamah dan melawat setiap orang-orang yang sakit ini. Jadi Tuhan gak akan, aku akan nyembuhin orang kanker yang hidupnya awalnya sehat, tapi karena aku mau, aku kasih kanker. Tidak, enggak teman-teman. Tetapi setiap orang yang sakit, asalkan orang itu mau berpegang, orang itu mau berpengharapan kepada Allah, Tuhan mau sembuhkan. Yang kita butuhkan cuma satu, percaya. Selain itu, selain sakit fisik, kita juga sebenarnya punya sakit yang lain, yaitu berbagai macam penyakit hati kita. Kita tahu ada sakit penyakit hati, kesombongan. Secara gak sadar, kita ini sombong. Untung ya, aku ini loh prokes, makanya aku gak COVID. Tidak teman-teman. Itu adalah satu kesombongan yang lain. Atau bahkan kita menilai orang-orang di luar gereja, orang-orang yang belum pelayanan, itu adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Kasih Allah tidak memandang siapa yang melayani dia. Kasih Allah itu terjadi bukan karena kita baik kepada Tuhan, tetapi karena Dia yang baik bagi kita. Jadi Tuhan itu gak akan milih-milih kok siapa yang akan diselamatkan. Lalu kalau Tuhan aja gak pilih-pilih, kenapa kita itu harus menyombongkan diri bahwa kita ini diselamatkan? Setiap pelayanan kita rajin ke gereja, kita misa online ini dengan khusyuk, ya sudah, itu adalah urusan kita kepada Allah. Tidak perlu dengan kita begitu kita membandingkan orang yang tidak melakukan hal yang sama dengan kita. Biarlah urusan beragama adalah urusan masing-masing setiap orang. Kita tidak perlu menilai, kita tidak perlu menghakimi bahwa orang yang tidak melakukan apa yang kita lakukan, orang yang dalam tanda kutip tidak sesuci kita, itu adalah orang yang buruk. Tugas penghakiman adalah tugas Allah. Atau juga bebal. Teman-teman, kasus COVID ini sudah begitu tinggi, khususnya di Surabaya dan beberapa kota yang lain. Masih aja kita melihat orang-orang itu yang tidak pakai masker. Sekarang aja bukan hanya disuruh pakai masker satu, tapi double masker medis di dalam dan masker kain di luar, atau kalau nggak mau ribet pakai masker KN95. Sebenarnya itu untuk jaga siapa? Untuk jaga diri kita, keluarga kita yang pertama, dan orang-orang yang di sekitarnya kita. Tapi kita lihat banyak di sekitar kita masih orang ini nggak pakai masker, alasannya engap mbak, ini sumpek, atau nggak bawa masker, atau apapun alasannya. Teman-teman, itu adalah hal yang membahayakan diri kita dan orang lain. Mungkin saat ini ketika masa-masa COVID ini, sebenarnya Tuhan sedang membuat kita ini belajar bahwa kita ini orang yang sosial. Kalau kita dulu belajar zaman-zaman sekolah, manusia adalah makhluk sosial. Saat ini kita sedang mempraktekannya. Kita bagaimana kita ini boleh perhatian kepada orang lain. Gak usah besar-besar, gak usah ngirimi makanan ke teman kita yang sakit COVID atau sakit yang lain. Gak perlu hal-hal yang seperti itu. Cukup kita menjaga jarak kita,
menghindari kerumunan. Kalau nggak perlu lah nggak usah ke mall, kalau nggak perlu lah kita nggak usah keluar rumah. Kalau kerja saja keluar rumah, kalau pulang sampai rumah mandi dan bersih diri. Itu adalah salah satu bentuk perhatian kita kepada orang lain. Saat COVID ini, saya begitu banyak belajar bahwa Tuhan itu sedang ngajari setiap dari kita. Mau nggak sih taat? Apa kita yang setiap hari ini berdoa? Apa kita yang setiap hari ini melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan? Apa yang setiap hari kita ini doa rosario dan semua devosi-devosi yang lain yang kita nggak absen? Apakah di saat ini kita juga mau taat? Kalau teman-teman, aku taat sama Tuhan, tapi nggak pakai masker. Teman-teman, pemerintah, orang tua kita, atau siapapun yang menjadi otoritas di rumahnya kita, itu adalah otoritas pertama yang harus kita taati. Maka dari itu, dengan iman kita mau menyadari bahwa ketaatan bukan hanyalah ilmu yang dipelajari saja dari Alkitab, bukan saja kata-kata di dalam Alkitab, tetapi kita perlu lakukan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga lagi, ini ketaatan juga adalah bentuk cinta kasih kita kepada orang lain dan kepada Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan begitu mencintai kehidupan. Maka saat ini ketika kita boleh menjaga diri kita sedang menjaga satu kehidupan dan beberapa kehidupan di sekitar kita. Mari saat ini saya mengundang teman-teman untuk kita boleh merenungkan sebenarnya penyakit hati apa yang sedang saya alami, apa yang saat ini masih saya pegang, apa yang saat ini masih saya secara nggak sadar saya itu masih punya. Apakah kesombongan? Apakah kebebalan? Apakah saya masih kecanduan lihat situs-situs porno? Apakah saya ini masih pemarah, gampang tersinggung? Ataukah saya masih memikirkan kepentingan saya pribadi di atas kepentingan orang lain? Di dalam Galatia 5 ayat ke-19 sampai 21 begitu banyak disebutkan hal-hal kedagingan. Apakah kita masih menghamba kepada hal-hal kedagingan tersebut? Apakah kita sudah menghamba kepada keinginan Allah dalam hidup kita dan membiarkan Roh Kudus tuntun setiap hidup kita? Mari saat ini kita mau serahkan setiap apa yang kita tidak bisa, setiap hal-hal kesombongan diri, penyakit-penyakit hati kita kepada Allah. Kita mau kasihkan kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, ini setiap penyakit hati kami. Kami gak tahu Tuhan harus berbuat apa. Kami gak tahu harus melangkah yang seperti apa. Tetapi kami mau diubahkan semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Hari-hari kami mau letakkan di kaki salib-Mu. Dan setiap kelemahan kami mau Tuhan, Engkau yang angkat. Sedikit demi sedikit Engkau hancurkan setiap ego kami, setiap kesombongan kami, kebebalan kami, amarah-amarah kami, dan ketersinggungan kami Tuhan. Kami mau mempunyai hati yang belas kasih, seperti yang Engkau ajarkan. Engkau tidak inginkan persembahan-persembahan dari kami Tuhan. Percuma kami melayani Engkau, tetapi hati kami tidak mengasihi-Mu. Tapi saat ini Tuhan, kami mau datang untuk mengasihi Engkau, untuk meminta Engkau mengajari kami bagaimana cara mengasihi dengan baik, yang sesuai dengan yang Engkau inginkan. Pakai kami Tuhan, dan kami mau biarkan Engkau bekerja sebebas-bebas-Mu di dalam diri kami. Biar Engkau saja yang mengubahkan setiap dari kami, untuk kami ini menjadi pribadi yang serupa dengan-Mu. Kami ingin Tuhan
setiap orang yang di sekitar kami boleh melihat, boleh merasakan hal yang sama yang kami rasakan ketika kami dekat dengan Engkau. Biarlah hati Yesus juga boleh terpancar dari hati kami dan perilaku sikap kami kepada orang-orang di sekitar kami, tanpa memandang agama, suku, dan ras apapun. Tapi kami mau mencintai mereka seperti Engkau mencintai kami. Terima kasih untuk renungan pada hari ini. Terima kasih Engkau boleh memberikan waktu untuk setiap dari kami. Kami mau serahkan setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, setiap tanggung jawab kami, studi kami Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkaulah Allah yang penuh belas kasih, yang selalu menyelamatkan kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan selalu bersama-sama dengan teman-teman apapun yang teman-teman lakukan. Amin.